Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bersua, dan kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Karena jumpa lagi dalam Doncast, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Oke, hari ini bukan cuma kita yang bicara kebahagiaan kita Bang Don, tapi bagaimana kebahagiaan masyarakat. Karena ini menyangkut program-program pemerintah yang tujuannya untuk bahagia dan sejahteranya masyarakat. Setuju ya Bang ya? Kalau kita bicara kebahagiaan masyarakat, itu berarti ada hubungannya dengan kerja pemerintah. Nah, itu dia. Ini yang paling bertanggung jawab soal kerja pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program kebijakan kerja pemerintah kepada masyarakat. Langsung kita hadirkan kerja dalam presiden. Doncast. Kerja presiden. Nah, beliau ini langsung kita hadirkan adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Selamat datang Pak Hasan. Terima kasih. Mas Hasan, terima kasih ya sudah datang ke studio. Terima kasih Bang Don. Terima kasih Mas Doni. Asik. Bukan Om ya. Ya, sekarang kita bicara atau rame bicara 100 hari kabinet Prabowo Gibran. Memang tidak ada kebijakan resmi. Atau ada kebijakan resmi sebetulnya tentang 100 hari ini, Mas? Tidak ada patokan kerja 100 hari. Iya, karena 100 hari itu biasanya peringatan kematian, Bang. Jadi kalau kerja pemerintah nggak ada patokan. 100 ada 1000 hari lagi ya. Ya, tapi dalam 100 hari itu tentu ada yang dikerjakan. Betul. Ada yang dikerjakan gitu. Ya, sering itu dianggap sebagai salah satu jembatan untuk memperlihatkan kemauan politik kan, Mas Hasan? Iya, iya. Makanya ada timeline tentang 100 hari itu. Kenapa Pak Prabowo tidak menetapkan itu sebetulnya? Ya, Pak Prabowo berkali-kali bilang tidak ada patokan 100 hari. Karena program kan dibuat 5 tahunan. 5 tahunan ini breakdown-nya bukan per 100 hari, breakdown-nya per tahun. Nah, pekerjaan tahunan ini juga di breakdown-nya per bulan. Begitu kan cara kita membreakdown pekerjaan untuk mendapatkan target itu kan begitu. Nah, 100 hari ini kan 3 bulan juga enggak, 4 bulan juga enggak gitu. Jadi antara 3 ke 4 bulan. Antara 3 ke 4 bulan. Jadi, tapi beliau bilang, tapi kalau dalam masa 100 hari ini ada hal-hal yang ingin disampaikan ke publik, silakan. Walaupun tidak ada patokan, tapi kan kita juga nggak bisa larang, Bang. Media membuat misalnya evaluasi 100 hari, ya silakan. Ada pollster yang membuat evaluasi 100 hari, silakan. Nah, ini yang menarik, Mas Hasan. Ada media yang membuat survei 100 hari. Ada Kompas, lalu kemudian ada Indikator yang memperlihatkan tingkat kepuasan publik di atas 80%. Itu ada hal yang perlu ada penjelasan. Apa yang membuat itu begitu tinggi? Padahal kan masih banyak yang bilang belum kerja full speed sebetulnya. Iya, menurut saya ini sesuatu yang harus disyukuri, sekaligus juga jadi tantangan di masa depan, karena kan sudah tinggi nih standarnya. Betul. Tapi menurut saya memang pemerintah sejak awal di bawah pimpinan Pak Prabowo memang langsung tancap gas. Pokoknya setelah retreat di Magelang tuh semua anggota kabinet itu tancap gas, Bang. Kerja itu 7 hari seminggu, bukan 5 hari seminggu, tapi 7 hari seminggu. Makanya kita bisa melihat bahwa menteri-menteri itu Sabtu Minggu tetap ada kegiatan. Dan itu bukan kegiatan senam pagi, kegiatannya kegiatan kerja dalam rangka bekerja. Dan kalau hanya komunikasi aja menurut saya nggak jalan, Bang. Tanpa kerja dari kabinet itu nggak mungkin jalan. Jadi yang terbesar itu faktornya pasti karena kinerja kabinet di bawah pimpinan Presiden Prabowo yang dilihat langsung oleh publik. Kan 2 minggu setelah dilantik, Pak Prabowo langsung tanda tangan peraturan pemerintah untuk menghapuskan utang petani, nelayan, koperasi, UMKM yang selama ini sudah direstrukturisasi, sudah ditagih bertahun-tahun, mereka memang sudah nggak mampu bayar. Tapi karena mereka nggak mampu bayar, kalau nggak diputihkan, mereka nggak bankable. Mereka kena blacklist tuh di perbankan, jadi nggak bisa ngajuin kredit. Nah, ini kan harus ada solusi. 2 minggu setelah itu, Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan yang orang sering bilang populis, tapi menurut saya kebijakan-kebijakan beliau itu teknokratis populis. Jadi secara teknokratisnya bisa dihitung. Secara teknokratisnya tuh bisa dianalisis, bisa dipelajari gitu loh. Dan memang dampak-dampaknya tuh bisa diukur. Ini dampaknya diukurnya berapa? Minimal 1 juta orang yang bisa dibebaskan dari ini kan, dari blacklist perbankan ini kan. Bisa untuk UMKM ya. Untuk UMKM. Jadi
Itu 2 minggu pertama sudah begitu. Untuk PPN akhirnya beliau mengambil kebijakan enggak, PPN hanya untuk naik hanya untuk barang-barang yang terkena PPN mewah. Jadi kalau barangnya nggak kena PPN BM ya nggak dihitung barang mewah gitu. Jadi ya kan nggak mungkin kita setahun sekali belum tentu kita membeli barang yang terkena PPN BM. Nah kayak gitu. Jadi ini menyelamatkan masyarakat. Kalau kita mau jujur, tahun anggarannya Pak Prabowo itu Bang, baru 1 Januari, baru 1 Januari 2025 kan? Yang sebelumnya masih bawaan sebelumnya. Jadi tahun anggarannya Pak Prabowo itu 1 Januari 2025. Beliau harusnya 100 harinya mulai tanggal 1 ya. Kalau mau fair gitu ya. Iya, tapi beliau tanggal 6 ini Badan Gizi dengan segala macam kesulitan-kesulitan dan kerumitan yang di lapangan secara teknis yang ditemui, tapi kick off. Ya, kick off itu makan bergizi gratis. Kemudian sekarang juga beliau kan lagi mempersiapkan nih, kalau bulan Februari ini cek kesehatan gratis. Itu betul. Jadi masih ada 2. Jadi ada kebijakan yang tadi sebagai hadiah ulang tahun populis teknokratis ya. Tetapi misalnya ada pemeriksaan kesehatan gratis. Kebetulan kita mau wawancarai Pak Budi Sadikin di sini. Dan itu bukan sekedar kebijakan populis, itu ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Kenapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah lebih murah daripada mengobati. Artinya Don, ini sebetulnya juga menjawab pertanyaan ketika ada kritik yang mengatakan ini masih omon-omon gitu. Kira-kira gitulah Mas. Kira-kira apa yang dikatakan oleh seorang kepala komunikasi presidenan? Kalau hanya sekedar omon-omon Bang, nggak ada kerjaannya di lapangan, nggak mungkin 80%. Tapi jangan lupa kan omon-omon itu juga bagian dari kerja politik sebenarnya. Ada 5% lah. Ada 5% lah. Ada 5% lah. Tapi menurut saya sisanya itu adalah kerja. Kan kalau nggak ada pekerjaan di lapangan, omong-omong tuh jadi kata-kata mutiara aja Bang. Cari kata-kata inspiratif. Dan bisa bunuh diri. Kata-kata motivasi. Tapi kalau ada pekerjaannya di lapangan, nggak dibicara, maksudnya nggak disampaikan secara masif pun orang lihat. Nah ini saya mau kaitkan dengan tugas Anda sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Artinya, apakah Anda melihat ini sudah merupakan strategi yang tepat efektif kalau bicara prestasi 100 hari pertama Presiden Prabowo dan kabinet, atau karena aspek kepopuleran Pak Prabowo itu yang mendongkrak angka-angka tadi? Ya kalau ini kan penilaian survei itu kan dari masyarakat, beragam strata sosial ekonominya, dari yang sangat terdidik sampai yang kurang terdidik, dari yang sangat berpunya sampai yang tidak berpunya. Tentu lebih banyak mereka memberikan penilaian berdasarkan apa yang mereka rasakan, ya kan? Kalau yang mereka rasakannya nggak baik, ya nggak mungkin mereka kasih penilaian yang baik. Jadi menurut saya mereka sudah mulai, publik sudah mulai merasakan. Jadi kan ada 2 yang diukur tuh, ada tingkat kepercayaan, ada tingkat kepuasan. Tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan. Bedanya apa ini? Tingkat kepuasan itu apa yang mereka rasakan 80%. Kalau tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan 90% kalau menurut Kompas. Jadi seberapa percaya ini? Jadi dari 10 orang, 9 orang itu percaya Pak Prabowo akan bekerja dengan baik beserta kabinetnya dan akan merealisasikan janji-janji kampanyenya. Dengan angka 80% sampai 90% itu artinya komunikasi kepresidenan harusnya lebih mudah dong ya? Tidak mudah juga, Mas. Ini justru makin berat. Tidak mudah makin juga. Berat ya? Tidak mudah juga. Ya, jadi kan kalau pemerintah itu kan setiap hari kan pasti ada aja. Ya orang yang punya isu apa, orang mempertanyakan ini dan itu, kan gitu. Yang penting itu selama kita berjalan di rel yang benar, sesuatu itu bisa disampaikan ke publik supaya publik bisa paham. Untuk hal yang paling kontroversial sekalipun, seandainya pemerintah itu memang berpijak di rel yang benar dan ini memang program untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan publik, kita bisa jelaskan. Kayak gitu. Jadi kalau mau jadi lebih mudah, kayaknya nggak mudah. Jadi siapapun pemerintahnya menyampaikan hal-hal ini,
Karena kita sekarang itu kan banyak sekali masyarakat itu kan bukan yang bisa komentar bukan cuma Bang Dol. Outlet untuk menyampaikan itu kritik banyak itu besar. sekali. Multi channel. Dari orang yang paham sampai orang yang nggak paham itu bisa berkomentar apa saja gitu. Atau orang yang sengaja salah paham juga bisa membuat informasinya bias, membuat informasinya dan menularkan kesalahpahamannya gitu. Jadi makanya itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman supaya orang nggak salah paham. Pentingnya di sana gitu. Gitu aja. Karena sebenarnya sejatinya yang dilakukan pemerintah itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Tapi ada yang mau paham, ada yang nggak mau paham. Ada yang sengaja menyebarkan kesalahpahaman. Karena mendapat manfaat dari kesalahpahaman itu ya. Ada juga lah, kayak gitu. Cuma yang menarik Bang Don, kalau kita bicara angka-angka, saya tidak bermaksud membandingkan figur ya, tapi kalau di era Presiden Jokowi pertama, angka yang diraih Pak Prabowo ini luar biasa tinggi gitu kan. Apa sebenarnya yang membuat meski ada perbedaan zaman, era dan kepemimpinan, menurut Anda kenapa bedanya jauh gitu? Ya ini kan mungkin hipotesis lah ya. Yang tahu sesungguhnya tentu yang punya data survei. Kalau kita kan paling hipotesis. Ya mungkin juga karena terlihat sekarang ini relatif lebih kompak lah. Relatif lebih kompak. Hasil retretnya ya? Iya, kabinet-kabinet itu dari yang mungkin tidak semua saling kenal, sekarang semua saling kenal. Kadang-kadang kan semua pekerjaan itu nggak hanya bisa satu sektor. Dan itu biasanya lintas sektoral. Betul. Kadang-kadang yang nggak jalan itu karena harus ada komunikasi lintas sektoral, begitu kan? Betul. Bang Don sudah jadi ada gunanya retreat itu, betul. Nah sekarang yang hambatan-hambatan lintas sektoral itu kecil lah, bisa diatasi lah, sudah cair ya, sehingga bisa jalan. Makanya kita bisa lihat kalau Menteri Perumahan pergi kemana-mana nggak sendiri Menteri Perumahan, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Tenaga Kerja, kadang-kadang ada dari Menteri Sosial misalnya, Menteri bekerja nggak sendiri, Menteri Pariwisata nggak sendiri, kadang-kadang dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerja Migran nggak sendiri, kantor komunikasi juga nggak pernah sendiri, pasti melibatkan berbagai kementerian. Menko juga sangat aktif untuk setiap minggu memberikan ini capaian kita, target kita apa lagi. Jadi manggil rapat koordinasi, target kita yang belum kecapai ini, target kita yang belum kecapai ini. Jadi menurut saya relatif lebih kompak lah. Jadi itulah relatif lebih kompak. Itulah berkah dari komunikasi. Memang kuncinya komunikasi. Membuat everybody connected. Lalu kemudian dengan begitu tidak akan ada hambatan ketika mau melakukan tindakan atau kebijakan kan? Pasti kadang-kadang masih ada perdebatan Bang. Betul. Debat ini enggak sih, tapi kan ketika sudah diomongin jalan juga gitu. Yang suka nggak jalan tuh mungkin nggak ada perdebatan tapi nggak diomongin. Jadi nggak disimpan aja. Itu komunikasi batin. Belum tentu dia setuju, nggak diomongin. Jangan-jangan orangnya setuju. Akhirnya nggak jalan-jalan karena nggak dikomunikasikan. Nah sekarang yang kayak gitu-gitu mungkin bisa diatasi. Ini sesuatu yang baru ya sebetulnya dalam pemerintahan ini. Bisa diatasi. Tapi satu hal yang harus kita lakukan sekarang, komunikasi kepada penonton kita juga untuk mengingatkan kita rehat dulu Bang ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.